Saudara, celakalah kita kalau kita nggak pernah bisa berkata cukup dalam hidup ini. Celakalah kita. Karena kalau kita nggak bisa berkata cukup, maka kita diperbudak. Betul? Terus begitu. Kemarin pagi saya masih di Timika, Pak Yonan juga masih di Timika. Pas mau ke bandara, ternyata tetangga sebelah asrama kami itu berduka. Saya pikir keluarga, ternyata tidak. Ada orang mendulang emas. Nah, diperingatkan oleh teman-temannya, jadi sore kemarinnya. Itu cuaca nggak baik. Memang lagi petir segala macam. Nah, tapi orang ini maksa. Ada teman-teman sudah keluar semua dari sungai. Tapi dia maksa. Dan ternyata betul. Hujan lebat tiba, dia masih di air. Ternyata salah satu pohon itu rubuh karena cuaca buruk itu dan menimpa dia, meninggal di tempat. Dia nggak punya keluarga di Timika. Jadi teman-temannya yang satu pendulangan itu pas nggak jauh, dikira 3 rumah dari sekolah kami, dari asrama situ. Nah, waktu saya dengar cerita itu, teman-teman semua memperingatkan. Nah, itulah manusia. Kalau nggak bisa berkata cukup dalam hidup, justru apa yang dia cari itu akan mencelakakan dirinya. Saudara, kalau sampai Alkitab ini yang mengatakan bahwa satu-satunya catatan di dunia yang menuliskan bagaimana kondisi manusia akhir zaman adalah Alkitab, berarti Bapa di surga ingin supaya kita sebagai orang Kristen seperti ini atau tidak? Jawabannya apa? Seperti ini atau tidak? Loh, saya tanya ini. Seperti ini atau tidak? Mencintai diri sendiri, ya, tidak menjadi hamba uang. Seperti ini atau tidak? Tidak. Jadi kalau kita yang punya catatan ini, berarti kita jangan seperti itu. Amin. Nah, kalau kita tidak boleh mencintai diri sendiri, berarti kita harus apa? Lawan katanya apa mencintai diri sendiri? Mencintai orang lain. Kalau kita nggak boleh menjadi hamba uang, berarti kita harus apa? Tuan atas uang itu. Kita yang kontrol uang itu, bukan uang itu kontrol kita. Nah, satu-satunya cara bagaimana kita tidak jadi hamba uang, kita kontrol uang itu. Gunakan uang itu untuk mencintai orang lain. Kok nggak ada yang amin? Berarti kok nggak amin, saudara pelit itu aja sudah. Saya ulangi lagi. Supaya kita tidak jadi hamba uang, berarti kita harus mencintai orang lain. Nah, untuk mencintai orang lain, kita gunakan uang itu. Betul tidak, saudara? Nah, kita lihat ayatnya sekarang. Satu-satunya ayat di Alkitab yang Tuhan katakan uang itu untuk apa? Kita lihat Lukas 16 ayat 9. Hebat sekali ayat ini. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang mengatakan uang itu untuk apa. Ini kita harus tahu, saudara, uang itu untuk apa. Salah seorang silakan baca. 16 ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ya. Mamon itu adalah satu setan pada zaman itu yang sangat jahat. Itu mamon. Nah, pada zaman itu orang Yahudi khususnya itu menyebut uang itu setan. Saya itu sejak mengerti ayat ini, saya itu mengajak semua teman-teman, tapi nggak ada yang mau sampai hari ini untuk mengatakan uang itu setan. Saudara bisa bayangkan kalau ini kita pakai lagi, terus anak-anak kita bilang, "Ma, minta setan 5.000." Wih, anak itu mikir loh, saudara. Loh, betul enggak? Setanmu di bank berapa? 4 miliar. Wih, gak kurang banyak itu. Setan 4 miliar. Saudara, betul enggak? Kata ini tepat sekali kita pakai lagi. Setanmu di dompet berapa hari ini? Benar, saudara. Setan, betul. Nah, karena kita tidak pernah menganggap uang itu setan, kita anggap uang itu kekasih, maka itu kita simpan terus.
Betul? Kalau uang itu setan, jangan disimpan lama-lama, bahaya. Enggak ada yang ngamen. Untuk apa nyimpan setan lama-lama? Hebat sekali firman ini, saudara. Karena kita tidak pernah menganggap uang itu setan, maka kita tanpa sadar kita jadi hamba uang. Karena kita jadikan dia itu Tuhan atas hidup kita. Saya nanti akan saksi banyak hal. Bagaimana Tuhan memberkati kami suami istri sampai hari ini dengan ayat-ayat yang kami pakai ini. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Pelan-pelan ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur, dengan mempergunakan setan yang tidak jujur. Kenapa Tuhan Yesus menyebut uang itu tidak jujur? Siapa bisa jawab? Kenapa? Jawabannya, tidak ada benda manapun di dunia yang paling banyak dipalsu kecuali uang. Betul tidak? Maka itu uang itu nggak pernah jujur karena banyak palsunya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan uang itu hanya untuk satu tujuan. Saya pakai ayat ini sampai hari ini. Uang itu hanya untuk satu tujuan. Semua orang, hampir semua orang, kalau saya nggak berkata semua orang di dunia ini, kalau ditanya, kenapa kamu nabung? Kenapa kamu simpan uang? Ya, jawaban yang umum adalah untuk jaga-jaga. Betul tidak? Atau berkata, siapa tahu. Saudara sadar nggak kalimat-kalimat itu artinya jelek? Ya atau tidak? Untuk jaga-jaga, ya siapa tahu. Artinya apa yuk? Yang jelek bukan diharapkan. Nah padahal kalau kita simpan uang itu untuk jaga-jaga, untuk yang jelek, maka betul-betul terjadi yang jelek saja. Akhirnya orang itu tidak bisa menikmati hidup karena dia takut kekurangan. Dia nikmati baru kalau ada masalah. Ada yang sakit, kecelakaan, ada yang mati, itu uang baru dikeluarkan. Kan goblok betul dia kerja untuk begitu. Dia nggak bisa nikmati hidup. Uang bukan untuk jaga-jaga, salah. Jawaban betul adalah karena menurut Lukas 16 itu, kok saudara pelajari di rumah nanti, Yesus berkata bahwa kita ini adalah bendahara. Kita nggak pernah punya milik apa-apa dalam hidup. Sama sekali tidak. Kita ini bendahara. Nah kalau saudara tahu prinsip bendahara, jadi kalau bendahara itu uangnya banyak, itu uang dia atau bukan? Bukan. Berarti ada yang punya. Jadi kalau kita bendahara, yang punya uang siapa? Yang punya uang siapa? Tuhan. Nah seringkali kita bendahara kurang ajar. Yang punya uang bilang keluarkan untuk orang itu. Enggak loh. Betul enggak? Berapa kali ada orang yang harus ditolong, tapi kita pelit bendahara ini. Jadi kita ini bendahara kurang ajar betul, saudara. Saya masih ingat Pak Yakob Nawawi pernah khotbah tahun 91, saya nggak pernah lupa itu. Sekaya apa seseorang itu, ya sekaya apa saja. Misalnya orang punya pabrik tekstil. Apakah kalau istri melahirkan langsung anaknya pakai celana? Ayo, ya atau tidak? Tidak, berarti lahir juga telanjang. Saudara pernah kenal ada orang punya pabrik emas di Surabaya, ada orang punya pabrik emas namanya UBS. Wah itu kaya sekali, ribuan karyawan. Yang punya pabrik emas pun kalau anaknya lahir gak langsung pakai cincin, pakai anting, gak mungkin. Betul? Pak Yakob Nawawi berkata kita ini lahir telanjang, tidak pernah bawa apa-apa. Kalau sekarang kita bisa punya apa-apa, berarti dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kita ini bendahara. Sampai Pak Yakob berkata, gigi saja pinjam, bayi lahir semuanya ompong. Kalau ada bayi lahir giginya lengkap itu pasti Dracula. Gitu aja sudah. Nah waktu kita mati kalau sudah tua, ompong juga. Kalau sampai ada orang tua meninggal giginya lengkap pasti gigi palsu. Sudah. Bayangkan gigi saja pinjam. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Saudara, jadi kita belajar ini. Uang itu untuk menjalin persahabatan. Catat ini baik. Uang tidak dikatakan oleh Tuhan untuk ini, untuk itu, tidak. Uang itu hanya untuk satu hal saja, menjalin persahabatan. Nah, apa arti menjalin persahabatan? Untuk penginjilan.
Uang itu untuk penginjilan, menjalin persahabatan. Saudara, celakalah kita kalau kita nggak pernah bisa berkata cukup dalam hidup ini.